saling saling koreksi diri, harus saling memikir, istilahnya jangan langsung emosi gitu. Kita kan diskusi, ya kan, diskusi itu untuk masing-masing kan begitu, ya kan. Nah, jadi makanya tadi aku pertama pun naik kan, aku kan mengatakan ya dari mana bisa Mbak Nora mengatakan seperti itu. Nah, kita kan saling tukar pikiran ini, tukar pikiran. Betul itu, Bang. Jangan emosi kan begitu, makanya. Biar jangan ada penghujatan. Ya betul, karena yang mana pun belum tentu benar, belum tentu salah, begitu dia. Tapi kita kan berdebat kan begitu. Jadi menurut Mbak Nora, Kristen sama Nasrani itu beda. Kristen dengan Nasrani itu beda, Bang. Nah, Duluan adanya Nasrani, baru ada Kristen, Bang. Kristen itu kan di akhir abad keempat itu. Ya. Maksudnya begini kan? Ya. Kan sama-sama orang itu sama-sama kan menyembah Tuhan juga kan, Mbak Nora? Nasrani itu pengikut Yesus, Bang. Bukan penyembah Yesus. Kristen penyembah Yesus, Bang. Tapi kan sama-sama. Nasrani punya nabi. Namanya Nabi Isa. Nah, Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Isa itu sama dengan yang diperkenalkan oleh Nabi Musa dengan Nabi Daud, bahkan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Sama semua, Bang. Nah, diutusnya Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu dia hanya sebagai tongkat estafet. Apa yang sudah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad. Cuman bedanya Nabi Muhammad untuk semua manusia, karena beliau adalah Nabi penutup. Ya itu makanya Gitu, kalau bagi saya ya Kristen Nasrani ya sama-sama pengikut sama yang disembah gitulah kalau menurut saya, Mbak. Makanya tadi saya tanya kok bisa begini, Bang. Zamannya Nabi Isa itu, Nasrani itu tidak menyembah Yesus. Memang Yesus pada waktu itu ditolak oleh kaumnya sendiri karena dia tidak bernasab. Nah, pada waktu Nabi Isa terangkat, di situ ada zaman namanya zaman Fatroh. Zaman yang belum ada diutusnya lagi nabi atau rasul. Nah, di situ orang Nasrani ini makin lama makin punah. Nah, zaman dahulu itu, di zamannya Yesus dulu, orang Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, tapi ketika bangsa Yahudi ini menang, bangsa Romawi pergi dari tanah mereka, sebagian orang Nasrani ini mengikuti bangsa Romawi. Gitu. Abang nggak tahu sejarah itu? Ya tahu, tapi ya karena sama-sama memuji Tuhan ya apa bedanya, begitu prinsip saya, Mbak Nora. Iya, bedanya begini, Bang. Kristen ini siapa Tuhannya? Ya Tuhannya ya Tuhan. Siapa? Tuhan adalah Bapa lah. Tuhan pencipta Yesus siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi, Mbak Nora. Yesus siapa? Itu kalau menurut saya, Mbak Nora, sama dengan Islam, dengan Nabi Muhammad gitu, perantara gitu. Ya, tapi kenapa dituhankan, Bang? Alhamdulillah. Kenapa dituhankan, Bang? Karena dia perwakilan umat manusia di dunia ini. Gitu. Bisa, Bang, menyembah utusan, Bang. Gak boleh. Karena utusan itu makhluk, Bang. Makhluk itu gak boleh disembah, Bang. Tapi kita kan melalui dia menyembah Tuhan, kan begitu, melalui dia, begitu. Karena makanya dibilang melalui. Betul, Bang. Makanya Yesus mengatakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan, berarti perantara, dan kebenaran, berarti firman yang dia terima dari Tuhannya itu adalah benar dan hidup. Jadi yang dia lakukan yang dia lakukan itu semua
Itu sesuai dengan firman Tuhannya. Nah, tidak ada yang bisa ke siapa? Ke Bapa. Bapa itu siapa? Tuhannya. Jadi tujuan Yesus sebagai utusan untuk mengatakan kepada umatnya bahwa menyembah hanya kepada satu-satu Tuhan itu adalah Allah. Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan itu adalah Allah dan Yesus Kristus adalah utusan. Coba Bang baca. Iya, saya paham Mbak Monola. Saya udah paham itu. Iya. Iya, maksudnya kan kalau udah paham, beda jalan aja dia. Maksud aku serupa juga Duan dengan orang Muslim kan. Kita kan itu kan Nabi kita Nabi Muhammad yang kita agungkan langsung ke Allah Bapa kan begitu. Nah, jadi Kristen? Ya melalui Tuhan Yesus tadi ke Allah Bapa sama juga. Iya, kan? Tapi kenapa Yesus disembah? Iya. Karena dia yang diutus ke dunia ini. Bang, makanya saya bilang kenapa juga menyembah yang namanya utusan. Manusia itu loh. Dia manusia pun tapi Roh Kudus itu Mbak Nora. Aduh bang. Kenapa dia dikatakan ada dia mengandung dari Roh Kudus? Roh Kudus itu artinya Roh Suci yang berasal dari Tuhannya, diberikan kepada perempuan yang suci juga, yaitu Bunda Maria, Siti Maryam. Bukan berarti dia Tuhan. Itu kan manusianya yang menyebut dia Tuhan. Sebenarnya kan Tuhan bilang karena dia yang diwakilkan di dunia ini. Begitu dia Mbak Nora. Betul Bang. Yang namanya Nabi atau Rasul itu adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan firmankan. Iya betul. Nah, begini Bang, apa bedanya Nabi Musa diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel? Kenapa nggak disembah? Ah ini, gitu loh. Melkisedek lebih hebat lagi. Kalau dibilang ya, Yesus harus menumpang rahim. Masa Tuhan menumpang rahim? Gitu loh Bang. Ini apa sih yang Kristen di bawah ini? Kamu hati-hati ucapanmu. Kamu hati-hati ucapannya. Apa hati-hati ucapannya nih? Waalaikumsalam. Ogi. Islam Kristen? Islam Bunda. Oh ya, ada yang mau disampaikan? Enggak. Nora, kau ketutup begitu apa tidak pengak? Yesus kau aja bersorban loh. Bertudung, Bunda Maria aja bertudung. Wih, kenapa lah kalian ini ya? Seolah-olah kalau yang menutup aurat itu kalian anggap seperti binasa. Seperti sementara, iya Allah. Ya, Ting. Halo, Ting. Ting Re. Iya, selamat pagi. Pagi, Bang. Agama apa, Bang? Islam. Islam. Aduh, kok selamat pagi, Bang, kalau Islam? Iya, harus assalamualaikum gitu ya. Sorry. Allahu Akbar. Kenapa? Bang, kalau abang bertamu ke rumah orang, emang abang nggak ucapkan assalamualaikum gitu, Bang? Iya.
Assalamualaikum. Kenapa ya? Ini tapi ayah. Anjang. Aduh, apalah ini. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang Ting? Ada sih, ini Kristen ajaran sesat kah maksudnya? Maksudnya gimana ini? Bertanya kah atau? Lo abang tengok lah, itu tanda apa itu, Bang? Tanda tanya, berarti bertanya. Ya udah, iya. Ya, kalau menurut saya itu tidak usah dipertanyakan. Jadi diapain, Bang? Ya, biarlah orang itu Sesat. bukan. Oh, tidak gitu. Kan jadinya. Biarlah mereka kalau mau menganut agama Kristen ya, biarlah dia Kristen. Abang Islam apa bukan sih? Gimana? Abang Islam. Islam. Coba itidal, Bang. Ini aja lah biar. Itidal dulu, Bang. Ini aja biar kutunjukkan aja. Itidal aja, Bang. Itidal, Bang. Ayo. Kenapa? Coba itidal, Bang. Bang. Nah, inilah ya kan. Bang Singa. Ya. Ya, Abang Kristen. Ya. Coba doa Bapak kami, Bang. Sebetulnya ini nggak perlu dipermasalahkan. Kita kan berdebat dan diskusi kan. Enggak, Bang Tingre, coba itidal. Nggak tahu saya. Tapi Abang Islam. Iya, tapi kalau istilah belum tahu saya. Oh, itu sama. Apa? Belum tahu. Itidal itu diucapkan setelah apa, Bang? Kan tadi bilang belum tahu. Abang Islam Orangnya. sejak kapan? Sudah menikah. Berapa tahun Abang menikah? 4 tahun. Jadi Abang selama 4 tahun gak sholat? Pantas lah. Belum, masih belajar. Bang, bapak saya berumur 58 tahun yang masuk Islam, Bang. Hah? Bapak saya umur 58 tahun masuk Islam. Alhamdulillah 2 bulan saja udah lancar dia sholat, Bang. Itu 58 tahun loh. Iya. Nah, Abang umur berapa tahun? Sekarang umur emak papanya masuk Islamnya. Iya, Abang sekarang udah berumur berapa tahun? 49. 39. Masih mudanya, ya Allah. Masa itidal nggak tahu, Bang? Belum tahu. Waktu Tolong ruku, jelaskan Bang. dulu. Waktu Ya, tolong ruku jelaskan. itu apa diucapkan, Bang? Belum tahu. Jadi apa yang Abang tahu? Al-Fatihah nggak tahu? Apa ya udah. Nah, setelah Al-Fatihah, apa lagi disebut? Belum tahu. Saya nggak percaya Abang Islam. Ya Abang Allah. masuk Islam karena apa? Karena ikut istri lah. Jadi nggak diajarkan Abang? Nggak mau Abang belajar? Mau kalau diajarin. Abang emang belajar di mana, Bang? Kami di sini setelah menikah di apa aja, di ikut-ikut perwiritan aja, belum mengaji. Bukan mengajinya, Bang. Abang kan ada dijual situ buku panduan sholat, Bang. Ada. Nah, kenapa nggak belajar? Iya, belum memahami bahasa-bahasa tulisan Arab itu. Karena ada Latinnya, Bang. Iya sih, cuman cuma mengucapkannya karena pengucapan itu belum apa kali. Jadi saya. Udahlah, Bang, belajar aja lah dulu, Bang. Iya, belajarlah dulu, Bang. Miris saya ya. Orang masuk Islam
Tidak disalahkan kalau kau masuk Islam karena pernikahan. Tapi setidaknya belajarlah. Sia-sia keimananmu. Bohong itu, nggak jelas betul itu. Masa 4 tahun? Itu yang salah Sami istrinya. Allahu liman hamidah nggak ada. Itu yang salah istrinya, Mbak Nora. Kan istrinya Bang, kan nggak begitu, Bang. Jadi ya Saya sudah tahu, Bang. Iya. Begini, Bang, bagaimana mungkin kau kalau mau belajar nggak ada niat, Bang? Harus niat dulu, Bang. Ya, abang pun mungkin dipaksa istri abang. Kita mau tuh gereja, kita mau tuh gereja, beta. Tapi kalau abang memang nggak niat, nggak akan pergi, Bang. Dia bukan orang kecil lagi, bukan anak kecil, Bang. Niatnya yang perlu. Tidak diajarkan pun sama istri, kalau berniat kau mau belajar, pasti belajar, Bang. Bapak saya masuk Islam bukan waktu masih muda, Bang. Nggak Sudah ingat, umur 40-an dia masuk Islam. Tapi belajar dia. memang Gitu ada loh. tapi nggak ada yang mengingatkan. Nah, itulah dia. Bukan gak ada yang ingatkan, Bang. Abang tahu dari mana gak ada yang ingatkan, Bang? Saya teringat dulu ya. Waktu mama saya maksa terus bapak saya ke gereja. Susah. Betul. Jadi bukan karena gak ada yang mengingatkan, Bang. Gak usah dipungkiri juga. Terkadang ini Kristen-Kristen ya, banyak yang malas ke gereja. Diingatkan juga nya. Ayo, minggu kita. Gak mau. Gak usah apa, Bang. Udah tahu aku. Sekarang tergantung niat. Masuk Islam sudah 4 tahun, tapi nggak tahu apa-apa sholat. Miris sekali aku. Ya, Nova. Harus niat lah. Nggak mungkin mau diapakan terus. Udah besar pun masa udah tua bangka begitu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bunda. Iya. Saya naikkan dulu ini ya. Yang Islam gak usah naik dulu. Biar kita diskusi sini. Ya, manusia apa nih? Manusia unik. Assalamualaikum, maaf. Ini gitu. Oh iya. Aku Islam. Oke, waalaikumsalam. Semangat. Manusia utuh, manusia unik. Harisan. Chandra, belum. Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bang. Muslim? Muslim. Sorry, ini tap layar tadi itu pencet dia. Iya, nggak apa-apa, Bang. Makasih ya, Bang ya. Oke nih. Jadi gini, Mbak Nora. Ya, Mbak Nora. Sebelum ajaran Islam masuk ke Indonesia, kan kita kan sudah kan ini kan ajaran Islam ini kan sebelum ada ajaran Islam kan ada ajaran yang lain, kan begitu. Nah, jadi dari manakah Mbak Nora bisa meyakini bahwa Tuhan kita, Tuhan Islam ini itulah Tuhan orang Islam, begitu dia, Mbak Nora? Gini kan dari Arab datangnya ini, Mbak Nora, kan? Dari kitab suci, Bang. Iya kan dibawa kan ke sini kan, ke Indonesia kan. Iya. Nah, jadi kan sama juga dengan Tuhan Yesus tadi kan, sama-sama dibawa kan begitu. Betul, Bang. Sekarang begini loh, Bang. Saya tidak mengatakan bahwa di Bible ini adalah sebagian benar, sebagian salah. Kalau yang saya baca baik-baik ya, Yesus itu hanya mengaku tuh utusan.
Dan dia memperkenalkan Tuhannya. Siapa yang harus disembah. Nah, makanya kalau di Islam itu Bang, berakal dulu baru beriman. Contohnya apa? Nah, itu anak kita aja tahu Bang. Kalau saya tanya anak, Tuhan ini apa? Dia adalah Sang Pencipta, Maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Nah, jadi apakah Tuhan itu bisa menjadi makhluk? Karena manusia ini bukan maha Bang. Kalau maha mendengar, pasti apa yang tidak dijangkau oleh manusia bisa dijangkau oleh dia. Gitu loh. Jadi ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu yang kita tahu itu hanya menyembah kepada satu Tuhan. Tuhan yang tidak menjadi manusia. Dan kami tidak pernah menyembah yang namanya utusan. Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah untuk menyampaikan firman. Gitu Bang. Makanya Kristen ini ajaran apa nih? Ajaran dari siapa? Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Abraham, bahkan nabi-nabi terdahulu. Yang kita tahu Tuhannya tidak pernah menjadi manusia. Tapi di dalam perjanjian baru, Kristen menjadikan utusan itu adalah Tuhan. Jelas di dalam Bible itu, Yesus hanyalah utusan. Bapa yang mengutus aku. Aku adalah utusan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia tahu ada yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kenapa utusan ini dijadikan Tuhan? Hanya karena dia dari Roh Kudus. Itu. Silakan Bang. Betul itu Mbak Nora. Tapi kan itu kan menurut keyakinan kita kan begitu ya kan? Keyakinan kami begini, keyakinan Mbak Nora seperti itu kan begitu. Berarti kan kita kan sama-sama keyakinan ini kita memuja Tuhan ini kan begitu Mbak Nora. Keyakinan kami ya ke situ gitu. Nah, kami yakin bahwa dia Tuhan kami. Mbak Nora pun yakin tuh. Dia yakin juga Tuhan Mbak Nora ya Nabi Muhammad Tuhan Allah kan begitu. Berarti ya prinsipnya ya keyakinan. Gitu. Keyakinan kalau tidak dibarengi dengan akal itu artinya Bang iman buta Bang. Buta itu. Contoh, kenapa dikatakan cemburu buta? Dia cemburu yang tidak beralasan benar, berasaskan benar. Buta dibilang. Iman buta itu apa? Mempercayai yang tidak ada tertulis. Kitab suci ini Bang adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan kan? Karena firman itu adalah perkataan. Nah, apa yang diperkatakan Tuhan? Itu salah satunya apa? Mengingatkan kepada manusia bahwa ada Tuhan yang harus disembah. Mengingatkan kepada manusia siapa nama Tuhan yang harus disembah. Tuhan itu harus konsisten Bang. Mulai dari terciptanya Nabi Adam sampai nanti kepada nabi-nabi yang terakhir. Tuhan itu harus konsisten. Dia mengajarkan kepada Nabi Adam. Ada yang menciptakan langit dengan bumi. Memperkenalkan namanya adalah Allah. Apakah kepada Nabi Musa berbeda? Kepada Abraham berbeda? Kepada Ishak Yakub berbeda? Kepada Musa berbeda? Kepada Nabi Isa berbeda? Yang kita tahu, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, hanya memperkenalkan satu Tuhan. Betul. Nah, kenapa Kristen? Yesus memperkenalkan satu Tuhan, tetapi yang memperkenalkan ini dijadikan Tuhan juga. Karena dia utusan tadi Mbak Nora. Dia keyakinan kami bahwa betul Bang. Dia utusan. Bagaimana mungkin saya bisa mengenal Tuhan saya? Bagaimana mungkin saya bisa mengetahui nama Tuhan saya kalau tidak ada yang memperkenalkan?
Nabi Muhammad memperkenalkan siapa Tuhan yang harus disembah, siapa namanya, bagaimana cara beribadah menyembah kepada Tuhan. Di dalam surat Toha ayat 14, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tuhan memperkenalkan dirinya. Tiada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan selain Dia. Sembahlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi penyembahan kepada Tuhan kami dengan cara sholat. Tengok orang Yahudi, Bang. Orang Yahudi itu lebih baik melakukan ibadah dia di dalam masjid daripada di dalam gereja. Karena orang Yahudi juga meyakini Kristen ini penyembah berhala. Kenapa dikatakan penyembah berhala? Karena menjadikan sosok manusia ini adalah Tuhan. Itu namanya juga berhala. Berhala tidak mesti adalah benda-benda mati. Tidak mesti, Bang. Kalau orang yang sudah menyembah sosok makhluk, itu sudah dikatakan berhala. Makanya orang Yahudi tidak akur dengan Kristen. Kristen ini mengikuti ajaran Yunani. Orang Yunani ini dari peradaban Yunani kuno sudah terkenal dengan ajaran pagannya. Mereka itu penyembah dewa, Bang. Bahkan cerita Yesus itu mereka samakan dengan dewa mereka. Yang lahir tanggal 25 Desember, yang dilahirkan dari seorang perawan suci. Terus Bapa dia, Tuhan dia itu adalah dewa yang menjadi manusia. Itu ajaran pagan itu, Bang. Ya, jadi begini Mbak Nura. Yang menciptakan rukun Islam siapa? Aduh. Itu syariat, Bang. Manusia juga ya, tadi. Dengar, Bang. Bukan yang menciptakan, Bang. Yang mengajarkan tentang syariat, akidah itu adalah baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Nah, itu perintah dari siapa? Perintah dari Allah. Sebentar dulu, Bang. Kan Abang bertanya. Sebentar, Bang. Abang bertanya. Salah satu rukun Islam yang pertama yaitu mengucapkan kalimat syahadat. Kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kami umat muslim itu selalu bersyahadat, Bang, 5 kali dalam satu hari. Pada waktu sholat, itu pada waktu apa? Sujud, duduk tahiyat. Duduk tahiyat itu kami itu syahadat terus. Bukan Kristen yang mau masuk Islam baru mengucapkan kalimat syahadat, tidak, Bang. Waktu duduk tahiyat pertama, kami akan ucapkan tuh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru kita apa? Memuji kepada nabi-nabi kita. Bahkan kepada Nabi Ibrahim aja kami puji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shalaita ala sayyidina Ibrahim. Sebentar, Billy. Kepada Nabi Ibrahim aja kami apa? Mengagungkannya. Bukan kepada Nabi Muhammad saja, bahkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Gitu, Bang. Jadi kalau kamu katakan rukun Islam itu siapa yang ciptakan? Bukan diciptakan, Bang. Iya, maksud aku kan dijalankan kan begitu kan, maksudnya wajib dijalankan kan begitu kan, yang kan begitu istilahnya kan. Wajib ya. Yang mengeluarkan syariat ini kan yang manusia juga, Mbak Nora kan. Itu perintah, Bang. Perintah dari Allah. Sama juga seperti yang tadi yang Nasrani Kristen tadi diperintahkan oleh Yesus. Kristen, oke. Sekarang saya tanya, perintah ke gereja itu siapa yang memerintahkan? Iya, ajaran Tuhan kami. Siapa, Bang? Tuhan kami tadi, Tuhan Yesus tadi. Di mana datanya Yesus memerintahkan ke gereja, Bang? Iya, maksudnya kami buat cara seperti itu untuk Bang, beribadah. Apa yang tidak diperintahkan oleh Allah tidak wajib kami lakukan. Contoh, sholat duha itu bukan sholat wajib, itu sunnah. Dikerjakan mendapatkan pahala. Ya, sunnah itu tidak dikerjakan tidak berdosa. Sunnah namanya, Bang. Sama seperti sholat tarawih. Makanya sholat tarawih tidak diwajibkan di masjid.
Karena sholat tarawih itu adalah sholat sunnah. Sama seperti sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Itu bukan sholat wajib. Makanya tidak diwajibkan itu. Sholat sunnah itu. Nah, apa yang diperintahkan oleh Allah, wajib ya wajib dilakukan. Ya sunnah terserah dari manusianya. Mau mengumpulkan kau pahala banyak, lakukan sholat sunnah. Tapi yang namanya sholat wajib tidak boleh ditinggalkan. Nah, sekarang perintah ke gereja ada nggak? Karena begini Bang, kalau yang namanya Allah sudah memerintahkan, Tuhan sudah memerintahkan, hei Kristen, wajib kamu harus ke gereja dengan menyembah dengan cara seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, sekarang saya bertanya, Kristen, cara penyembahan kepada Tuhannya itu bagaimana? Ya berdoa di gereja. Loh, Islam juga berdoa Bang, Yahudi juga berdoa Bang. Nah, cara penyembahannya Bang? Ya cara penyembahannya yang kayak begitu tadi ya, kita ke gereja berdoa ya kan itu. Jadi dari mana cara penyembahannya? Jadi begini Bang, juga kan saya tadi sudah baca surat Toha 14. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu kata Allah. Jadi kami wajib sholat. Nah, tengok orang Yahudi Bang, mereka juga sama. Mereka beribadah kepada Tuhannya. Tengok tuh kalau orang Yahudi sholat itu, mereka ada kiblat Bang, tembok ratapan. Nah, Muslim ada kiblat Bang. Ka'bah itulah salah satu menjadi kiblat kami untuk seluruh dunia. Makanya saya heran kalau Kristen mengatakan kami menyembah kotak, ya, menyembah Ka'bah. Tidak ada pun Ka'bah di depan saya bisa menunaikan sholat Bang. Nah, sekarang Kristen, adakah kiblatnya? Cara penyembahan kepada Tuhan bagaimana? Siapa yang ajarkan? Tertulis di mana? Jadi gini Bang, Islam, Yahudi, ya, itu teratur Bang cara beribadahnya kepada Tuhannya. Teratur, diatur betul oleh Allah. Bagaimana adab kita ketika kita untuk menunaikan sholat? Adakah seorang wanita muslimah ketika sholat tidak menutup auratnya seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan? Gak ada Bang. Wajib dia menutup auratnya ketika dia menunaikan sholat. Nah, di Kristen bagaimana adabnya ketika menghadap Tuhan di gereja? Bebas. Maaf, jangan Abang tersinggung. Bebas Bang. Ya, saya nggak tersinggung. Iya, memang karena saya juga dulu Kristen. Bebas Bang, gak ada aturan. Apalagi kalau Abang tengok orang sholat Id di lapangan, semua pasti pakai mukena. Laki-lakinya pasti pakai baju koko, pakai peci. Sesuai Bang, karena ada memang aturannya. Kristen ketika ke gereja atau KKR lah, mau kau pakai, maaf Bang, tank top nggak apa-apa, pakai jeans nggak apa-apa, Gas. terserah, karena nggak ada aturan, bebas. Begitukah adab? Yang saya herannya begini, kepada manusia saja kamu bisa beradab. Coba kalau kau diundang oleh presiden ke istana negara, berani nggak pakai jeans? Berani nggak pakai tank top? Nggak berani. Kalau seorang wanita muslimah, setidaknya dia pakai gamis. Nah, ketika menghadap Tuhannya, kenapa adab ini tidak dilakukan? Itu Bang. Makanya Islam ini diatur Bang. Bahkan untuk masuk WC saja diatur. Maaf kata, bahkan untuk jima saja itu diatur Bang. Biar apa? Biar tidak dikuasai oleh setan. Karena apa? Ada perintah larangan. Tidak boleh
kau menggauli istrimu dari lubang yang itu. Tidak boleh kau menggauli istrimu ketika dia dalam keadaan najis. Apa itu? Dia dalam keadaan haid. Tidak boleh. Tapi mencumbunya silakan. Diatur semua itu, Bang. Nah, ketika berwudu, kalau sholat itu tidak akan sempurna, tidak akan sah kalau tidak berwudu. Itu apa? Itu menyucikan semuanya dari najis. Berpakaian pun harus berpakaian bersih, Bang. Jangan ada terkena najis. Contoh, saya punya baby kencing. Ketika saya menunaikan sholat, saya wajib menggantinya. Terus yang kedua, kita tidak boleh membuang angin, Bang. Wajib kita berwudu lagi. Dijaga semua. Gitu, Bang. Kristen ada ajaran nggak? Jujur, Bang, nggak ada, Bang. Betul kan, Bang? Iya, tapi kan niatnya itu baik, itu bukan masalah pakaian, Mbak Nora. Bukan begitu, Bang. Begini loh, Bang. Tuhan itu mengutus Nabi dan Rasulnya untuk menyampaikan wahyu salah satu, syariat satu. Nah, hukum-hukumnya. Nggak mungkin manusia diciptakan ini kalau tidak diikat dengan hukum. Harus ada lah, Bang. Kalau tidak, manusia ini barbar. Menggauli binatang aja boleh kau. Maaf kata. Menggauli ibu kamu aja boleh. Menggauli bapakmu aja boleh. Menggauli anak kandungmu juga boleh. Makanya di dalam surat An-Nisa itu di Hanopan dimiutkan dulu, Jul. Di dalam surat An-Nisa, di sana di Hanopan, ya Allah. Di dalam surat An-Nisa, Bang, di situ Allah mengatakan siapa-siapa yang bisa dinikahi dengan tidak bisa dinikahi. Ada aturan, Bang. Siapa yang diperbolehkan dinikahi dan siapa yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Ada aturan, Bang. Nah, di Kristen ada nggak? Ya, ada juga. Nggak ada, Bang. Di mana, Bang? Kan di mana, nggak Bang? boleh menikahi saudara, nggak boleh juga. Di mana, Bang? Kan begitu. Di mana, Bang? Iya, ya, begitu ajarannya. Macam mana, dari mana, Bang, kamu bilang? Loh, begini, Bang. Nah. Harus tertulis lah, Bang. Maksud Mbak Makanya Nora saya penasaran. Maksudnya harus tertulis. Contoh ya. Contoh sebentar. Nah, saya carikan ya. Ya. Sementara Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nopan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh masuk sedikit saja, 2 menit dan nggak nyampe 2 menit. Turun ini depan. Gini ya, Bang Singari. Siapa Singari ini? Ya. Di dalam kitab Babang itu, Bang, tertulis bertambah banyaklah dan beranak cuculah. Itu konsep utamanya. Jadi kalau misalnya saya melihat wanita, saya menggaulinya, itu adalah perintah. Larangan untuk statusnya nanti, apakah ada? Tidak ada. Jadi dasar apa nanti orang tua saya menegur saya? Konsekuensinya di situ. Bagaimana orang tua saya menegur saya? Karena yang ada perintah, laki-laki boleh dengan alasan bertambah banyak dan beranak cucu. Dasarnya untuk melarang apa? Nggak ada. Lanjut. Oke, saya bacakan ya, Bang ya. Ini maksud saya seperti ini, Bang. Data. Dalam surat An-Nisa ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu
anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu. Itu maksudnya apa? Saudara sepersusuan, Bang. Saudara sepersusuan itu seperti apa? Contoh, saya punya tante saya itu waktu itu sama-sama juga tante saya itu melahirkan, ya. Terus tante saya ini tidak bisa menyusui anaknya karena ada sesuatu hal. Akhirnya diserahkan kepada ibu saya. Nah, tante saya ini punya anak laki-laki. Ibu saya menyusui anaknya ini, berarti kan keponakannya ini, ya kan? Menyusui keponakannya ini sampai keponakannya ini kenyang dan melepaskan sendiri dari puting si perempuan. Ya, sampai dia kenyang dan dilakukan lebih dari 3-4 kali. Nah, ketika laki-laki ini dewasa, ya, ini tidak bisa saya nikahi karena saudara sepersusuan. Nah, lanjut ya. Anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sepersusuan, ibu istri-istrimu, mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri. Nah, ini seperti apa? Saya seorang janda. Saya membawa anak gadis. Ketika saya menemukan laki-laki ini, saya menikahinya, saya digauli oleh laki-laki ini, anak perempuan saya ini tidak boleh dinikahi sama suami saya. Lanjut. Yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kau campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, tidak berdosa bagimu menikahinya. Seperti apa contoh? Laki-laki ini menikah dengan janda ini. Janda ini punya anak perempuan yang sudah gadis. Tetapi ketika pernikahan belum ada digauli. Ya, belum digauli. Terus mereka bercerai. Nah, otomatis anak si perempuan janda ini boleh dinikahi. Karena apa? Ibunya belum pernah digauli. Seperti itu. Terus tidak berdosa bagimu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu. Dan diharamkan pula mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara. Saya dinikahi suami saya, terus adik kandung saya dinikahi juga sama suami saya. Itu tidak boleh. Kecuali saya sudah cerai dari suami saya, terus suami saya mau menikahi adik kandung saya. Itu boleh. Kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini data seperti ini. Nah, sekarang data di dalam kitab suci Abang, ada nggak larangan seperti ini, Bang? Silakan, Bang. Ya, memang yang saya pahami ya, tapi ya kami ya tidak diwajibkan untuk bercerai. Ya, itu yang saya tahu. Nah, maksudnya kalau di kitab seperti itu memang saya belum ada. Bang, sebentar dulu, Bang. Tidak diwajibkan itu seperti apa kata-katanya, Bang? Cobalah dulu, Bang. Benar kita, Bang. Tidak boleh kalau sudah kita umpamanya menikah, itu dibilang di situ tidak boleh berpisah kecuali maut yang memisahkan. Nah, itulah ajaran kami yang paling utama yang coba datanya mana, Bang? Sebentar, Bang Bintang Malah. Saya naikkan. Iya. Ya, datanya mana? Bang Bintang Malah. Itu datanya mana, Bang? Itu yang diucapkan selalu di dalam setiap peringatan gereja. Bang, di gereja ini, Bang, jujur ya, Bang ya. Tidak semua firman Tuhan loh yang dikasih tahu dengan benar. Dari mana pula Mbak Nora bisa nggak seperti itu mengatakan? Coba ya. Oke, kita kaji nih ya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia? Pertanyaan saya. Bagaimana cara Tuhan mempersatukan manusia ini?
cara mempersatukan manusia, ya jodohnya, yang mempersatukan maksudnya ya. Kan jodohnya, Iya. Ada jodoh dia sudah nikah. Caranya bagaimana, Bang? Sahnya pernikahan di dalam Kristen itu bagaimana, Bang? Ya harus diberkati di dalam gereja, dipasu-pasu lah. Di mana tertulis itu, Bang? Ya kalau masalah ketulisan itu enggak, saya nggak paham ya. Tapi kan itu kan sudah di ajarannya seperti itu. Makanya, Bang, kita ada yang namanya fikih pernikahan. Bab pernikahan itu ada. Bab hadas itu ada, Bang. Dipelajari semua bab-bab itu, Bang. Baca dulu sahnya baik-baik, pernikahan Nora. di dalam Kristen itu apa, Bang? Allah SWT menghalalkan bagi Muhammad menggauli anak perempuannya sendiri di Al-Azam 50 di teks aslinya. Sabar dulu Bang Nabi, jangan dulu langsung. Biar kita Bukan yang tahu asumsi aja si Nora ini. Abang Ya, Nabi, Abang biar- Nabi. ini apa? Bang Dias, biarin aja. Dulu ini Bang. Bang Dias, Ini anak dulu. perempuan sendiri loh Bang, menarik ayat itu. Gak pusing kita sendiri. Aku salut juga ayat itu. Ya betul, udah aku baca. Di mana? Nah, maksud aku gini Bang, jangan langsung ke situ. Nanti ujung-ujungnya, nanti kita alurnya pelan-pelan nanti nih Bang Nabi. Sabar dulu. Jangan dulu langsung. Dia kayak gitu, kepanasan. Macam mana lah? Lonjokan aja dia. Bagaimana anak perempuan sendiri? Ya, coba kau baca. Kau baca terjemahannya. Di situ Sebentar, Bang, sini. dikatakan ada bahasa Arab. Baca lah, jangan di situ dikatakan. Ini biar aku baca. Baca. Wahai Saya dari Nabi, tadi pakai data. Saya membaca. Nabi, Mana? Sesungguhnya kami menghalalkan bagimu istrimu yang kau berikan mas kawin dan juga anak-anak perempuanmu. Di teks terjemahan bahasa Indonesia tidak ada anak perempuanmu, anak-anak perempuan yang ada. Di situ di teks di situ anak perempuanmu. Apa dia bilang? Nah, bukan nggak apa, bos pura-pura bingungnya itu. Coba kau baca lagi. Coba kau baca Itu nih. di terjemahan apa teksnya aslinya ada bahasa Arab di bahasa Indonesia di bawahnya. Di situ wahai Loh, Nabi. kau ngerti bahasa Arab? Dengarkan dulu. Wahai Nabi. Kau ketawa memang betul. Surat apa? Oke, surat apa? Enggak, buka dulu. Iya, kau baca surat apa? Nah, wahai Nabi, kami menghalalkan bagimu Surat apa? Surat Al-Azab apa? Wahai 50. Nabi. Al-Azab 50. Al apa? Al-Azab Al-Azab? 50. 50. Ya. Bacakan. Iya, di teksnya itu kan ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia. Jangan di bahasa Arab semua, jangan diterjemahkan bahasa Indonesia. Jadi perempuannya. Anak perempuannya apa nih? Nah, dihalalkan Bacalah bagi dulu. Muhammad menggaulinya. Menggauli siapa? Apa sih? Dengarkan dulu Bulan, biar aku baca sama kau di sini ya. Wahai Nabi. Baca Arabnya dong. Aku nggak bisa bahasa Ya ayuhan nabiyu. Coba bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyu. Inna ahlalna laka. Coba. Kemana? Wahai Nabi. Al-Azam Kami telah 50. menghalalkan. Iya, saya bacakan. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, hamba sahaya. Iya betul. Nah, termasuk apa yang kau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Bahasa Indonesia itu salah itu. Oh, jadi itu udah diubah di situ. Nah, oke, yang aslinya apa? Yang aslinya ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia. Diterjemahkan satu-satu kata, dia terjemahkan bahasa Indonesia. Oh, coba kau belajar dulu nahwu sorobnya. Bukan, sekarang di sini. Sekarang dari saudara laki-laki bapakmu, di mana bahasa Arabnya dari saudara laki-laki bapakmu? Ini yang bagian mananya? Coba saya baca ya. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati. Kok saya bacakan Arabnya? Di mana di situ saudara bapak Indonesia yang di bawah itu. Jangan lari kau. Jangan takut. Loh, saya tidak takut. Saya baca Arabnya. Di bahasa Kau tunjukkan di mana yang ada saudara laki-laki bapakmu. Kan ada 3 terjemahannya itu. Ada bahasa Arab, tapi yang sedikit berjelasin. Jangan takut baca itu. Saya
Di situ Oke, terjemahannya apa? Terjemahannya baca sama kamu. Ya, Aku baca sama kamu. Arabnya baca. Arabnya baca. Wahai Nabi, kami menghalalkan bagimu. Tunggu dulu. Arabnya baca. Ya ayuhan. Aku nggak mau baca Arabnya, nggak bisa. Dengar dulu. Coba. Wahai Nabi, laka aswaj kami menghalalkan bagimu menggauli istri-istrimu yang kau berikan mas kawin. Baca dulu.